Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, para sahabat TVmu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberi kesempatan kita untuk berbuat baik dan memberi kita berbagai macam anugerah, karunia dan nikmat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan sibuk, dalam keadaan serba sulit. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia suka tidak suka, apapun kondisinya dia pasti sibuk. Orang-orang yang kaya, dia akan sibuk untuk mengembangkan, menginvestasikan kekayaannya, bahkan sibuk untuk menjaga propertinya, kekayaannya, materi dan lain sebagainya. Orang-orang yang miskin, dia akan sibuk berjuang, melepaskan diri dari keterbatasannya. Orang-orang yang kesusahan juga sibuk dililit dengan kesulitan-kesulitannya. Bahkan mungkin orang yang kita lihat bahagia sekalipun, dia akan sibuk dengan urusan-urusannya. Itulah manusia di dunia. Kesibukan manusia di dunia seperti itu karena sudah merupakan sunnatullah. Manusia sibuk karena dia dibatasi ruang dan waktu. Bahkan mungkin kalau ada orang disebut sedang nganggur atau sedang tidak ada pekerjaan, sesungguhnya dia pasti mengerjakan sesuatu. Sekalipun itu mungkin hanya bermalas-malasan, berbaring-baring, sesungguhnya dia melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan itu adalah sebuah kesibukan yang tidak produktif. Sahabat TVmu, para pemirsa Cahaya Ilahi yang berbahagia, berbeda kondisinya ketika kita membicarakan penduduk surga. Penduduk surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu fi syughulin fakihun. Subhanallah. Mereka fi syughul, sibuk sekali. Tapi kesibukan mereka adalah kesibukan menikmati. Di kesibukan dalam menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jika berbicara tentang karunia Allah di surga, maka itu adalah karunia yang limitless. Yang digambarkan kalau itu adalah berupa buah-buahan, maka buah-buahan itu rasanya semakin penasaran. Dan buah-buahan itu kalaupun mirip, maka dia pada berikutnya rasanya semakin lezat dan semakin segar. Kalau dia berupa makanan, maka makanan itu semakin mendatangkan rasa penasaran yang tinggi. Kalau dia berupa apa saja, kenikmatan bertemu dengan orang-orang saleh, kemudian bertemu dengan orang-orang yang dia ingin ketemui, termasuk para nabi, para sahabat, maka tentu dia akan sibuk. Bayangkan, manusia akan diberikan nikmat materi, yaitu nikmat yang selalu disebut oleh Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan di surat Ar-Rahman disebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jadi ada taman yang sangat-sangat luas, yaitu ada kebun-kebun yang sangat rindang dan sangat besar. Mereka sibuk berkeliling, lalu mereka sibuk menikmati sungai-sungai yang digambarkan di dalamnya adalah sungai dari buah-buahan, sungai dari susu, sungai dari khamar, yang mungkin dulunya tidak dibolehkan, tapi sekarang mereka silahkan dieksplorasi. Ada kesibukan materi lainnya seperti pakaian, makanan, minuman, bahkan kondisi yang terang tapi tanpa panas seperti halnya matahari di dunia, kondisi yang mungkin dia ingin kelap-kelipnya seperti halnya modifikasi lampu-lampu modern, selalu ada. Di samping itu dia juga mendapatkan kenikmatan non-materi. Kenikmatan materi non-materi itu tergabung dengan misalnya mendapatkan bidadari. Karena ini termasuk fisyulin fakihun, ada yang menerjemahkan mereka sibuk dengan bidadari-bidadari. Sesungguhnya bidadari-bidadari itu adalah kenikmatan yang bukan hanya syahwatiyah, materi, sesuatu yang sifatnya pelampiasan syahwat materi, tetapi kenikmatan yang Allah berikan melalui bidadari itu adalah kesejukan, karena sifat bidadari itu adalah
disebut khairatin hisan, yaitu rupawan, cantik dan juga berakhlak. Dia cantik, berkata-kata baik, senyumannya memuaskan dan menenteramkan. Karena tidak selamanya kalau kita bertemu perempuan cantik di dunia, mungkin parasnya cantik tapi kadang mohon maaf mungkin perkataannya tidak demikian. Atau mungkin dia cerdas tapi kemudian di sisi lain tertutupi dengan kekurangan-kekurangan. Nah, ini tidak ada pada diri bidadari. Yang kedua, bidadari itu sendiri juga jangan dibayangkan adalah sekedar makhluk lain. Betul, ada dua jenis bidadari atau ada dua jenis perempuan cantik di surga, yaitu perempuan cantik yang memang Allah ciptakan hanya khusus di dalam istana. Sementara ada perempuan lain yang dia masuk dari dunia ke surga, dan tentu perempuan itu sudah tidak lagi memakai casing dia di dunia, karena betul-betul akan diciptakan dari yang baru. Tapi karena dia di dunia mendapatkan reward oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya maksuratin fil khiyam, hanya dipingit di dalam istana, tapi dia juga bisa mendapatkan kebebasan keluar dari istana. Maka sesuatu yang luar biasa adalah kenikmatan yang sifatnya non materi, didapatkan ketenangan ketika seorang laki-laki litaskunu ilaiha, itu bukan sekedar cantiknya paras istrinya, bukan sekedar romantisme kehidupan keluarga, tapi ada lebih dari itu. Bukan hanya bidadari, dia juga akan mendapatkan kenikmatan berupa anak kecil. Dan anak-anak kecil di surga itu digambarkan Al-Quran dengan dua redaksi. Ada yang disebut dengan ghilmanun lahum dan ada yang disebut dengan wildanun mukhalladun. Anak-anak yang tidak pernah besar. Nah, apa maksudnya penduduk surga mendapatkan kenikmatan dan kesempatan melihat dan dihibur oleh anak-anak kecil yang tidak besar? Jangan kemana-mana dulu, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa yang berbahagia, sahabat TV-mu rahimani wa rahimakumullah. Di surga nanti semua manusia yang dewasa akan distandarkan. Jadi mereka akan dibangkitkan dan dimasukkan surga, bentuknya adalah seperti hanya setinggi Nabi Adam dan seusia 30 sampai mungkin 40, 30 antara 40 umat Nabi Muhammad, atau digambarkan dalam redaksi hadis itu ka'asnanil mushtu, seperti gerigi-gerigi sisir. Ya silahkan dihitung saja yang pakai sisir berapa itu geriginya, ya sekitar 30-40 atau 30 sampai 50. Jadi sangat-sangat mudah, dan itu betul-betul casingnya baru, tidak seperti halnya yang dia pakai di dunia. Jadi itu sebuah kelebihan yang akan diberikan. Siapapun dia, yang tua akan dimudahkan, yang dewasa belum tumbuh seusia itu akan dimatangkan. Tetapi ternyata ada manusia lainnya yang diciptakan Allah tidak seperti itu, yaitu anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik. Mereka ada kalanya disebut oleh Allah ghilman. Ghilman itu adalah anak-anak menjelang balik, yaitu remaja yang menjelang balik. Dan mereka akan ada seusia itu. Ketika mereka meninggal, katakanlah usianya 9 tahun, 10 tahun, mungkin mereka nanti akan dibangkitkan dalam usia segitu. Dan ada redaksi lain di dalam Al-Quran yang disebut dengan wildanun mukhalladun. Wildan artinya anak kecil yang seusia baru melahirkan sampai usia-usia lucu. Ya mungkin 4 sampai 5 atau menjelang 6 tahun. Itu usia-usia lucu, balita. Nah usia-usia lucu itu dikatakan wildanun mukhalladun. Mukhalladun itu diawetkan atau diabadikan. Mereka nggak akan pernah nambah usianya. Coba siapa di antara kita yang tidak suka kalau bertemu dengan anaknya? Jangankan anaknya, anak orang lain pun yang masih kecil kita senang melihatnya. Karena tabiatnya manusia itu menyukai anak-anak kecil. Maka anak-anak kecil itu menghibur dia. Seorang ayah yang capek bekerja seharian, ketika dia pulang, dia melihat senyum anaknya yang lucu, dia akan luruh itu kecapeannya. Seorang ibu yang melahirkan setelah berjibaku, meregang nyawa, ketika dia didekatkan itu sang buah hati
di dadanya, dia peluk, maka luruhlah tuh capeknya dia, perjuangan dia selama melahirkan. Nanti adalah ada kenikmatan, kelucuan, hal-hal yang sangat luar biasa ketika penduduk surga mendapatkan kenikmatan itu. Ini kenikmatan non materi yang sangat luar biasa. Dan ada mungkin yang orang jarang membayangkan, penduduk surga itu nanti kenikmatan yang berikutnya adalah kenikmatan mobilitas. Jadi adanya mereka pergi kemana, mengunjungi dan dikunjungi. Kenikmatan penduduk surga itu adalah nanti dia mengunjungi. Kalau mungkin ada pertanyaan, bisakah saya berkunjung ke Rasulullah? Bisa. Bisakah saya berkunjung ke Abu Bakar? Bisa. Bisakah saya berkunjung ke ulama fulan, ke orang yang saya kagumi, yang belum pernah aku jumpai di dunia? Bisa. Itu semua tidak ada yang mustahil dan Allah pasti akan kabulkan itu. Karena itulah kita bisa membayangkan kalau seandainya kita membaca ada ribuan tokoh yang akan kita kunjungi, berarti itulah yang disebut dengan kesibukan. Dan kesibukan bukan yang melelahkan. Kesibukan seperti itu adalah kesibukan yang sangat-sangat menyenangkan. Sementara di dunia, kita ada kalanya kesibukan itu menyenangkan. Ada kalanya kesibukan biasa saja, karena dia rutinitas. Dan ada kalanya kesibukan itu membuat kita jengkel. Pada faktanya manusia suka hari libur, pada faktanya manusia menyukai break time, kadang manusia juga ingin dia tidak punya kesibukan apa-apa, menandakan bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad. Kesibukan di dunia itu umumnya adalah menjadi beban bagi dia. Tapi penduduk surga nanti, kesibukan dia dengan anak-anak kecil, kesibukan dia dengan istri-istrinya, kesibukan dia berziarah ke orang saleh, kesibukan dia menikmati di atas dipan-dipan yang itu adalah permadani halus, pakaiannya sutra-sutra, kemudian ada emas dan lain sebagainya. Itu adalah kenikmatan yang memanjakan indranya secara materi dan non materi. Dan ada kesibukan bertemu orang-orang yang dia inginkan bertemu sampai kemudian dia dikunjungi. Ada satu hal yang mungkin kita sebagian kita jarang membayangkan, yaitu kesibukan penduduk surga berziarah ke neraka. Nah, ini yang menarik para pemirsa. Penduduk surga itu salah satu hiburan yang menarik adalah kunjungan ke neraka. Kunjungan ke neraka itu bisa jadi nikmat yang sangat luar biasa, bukan untuk nyukurin penduduk neraka atau bukan hanya untuk hal-hal yang tidak baik, karena disebutkan juga nanti sebagaimana mereka ditertawakan di dunia, mereka pun bisa menertawakan orang-orang zalim yang menyiksa mereka, yang memperlakukan buruk mereka, dan itu adalah hak orang-orang yang sudah mendapatkannya ketika dia bersabar di dunia. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya kunjungan mereka ke neraka itu adalah hal yang sangat-sangat menarik dan diabadikan. Dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka itu di lebih dari satu surat. Misalnya kalau kita lihat, kita membayangkan di surat Al-Muddathir, penduduk surga datang ke neraka Sakar dan mengatakan, ma salakakum fi Sakar. Ya, kenapa kalian sampai masuk neraka Sakar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakar? Dia jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dengan baik. Kami juga tidak memberikan empati, tidak punya solidaritas kepada saudara-saudara dan kaum du'afa, tidak punya kepedulian. Jadi dia tidak saleh secara ideologis, tidak saleh secara humanis, dan juga merusak lingkungan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam neraka Sakar. Nah, ini yang menarik tentu kalau seandainya dialognya adalah masalakakum. Apa yang memasukkan kalian, Anda? Berarti kan dialog langsung. Dan ini juga terjadi, bisa digambarkan di surat Al-A'raf. Kita bisa lihat dari ayat 48, 49 atau ayat 50, ketika penduduk surga dan penduduk neraka berdialog secara langsung untuk mengkonfirmasi apa yang dulu didengar dan dijanjikan oleh para rasul benar-benar terjadi. Seperti apa dialognya penduduk surga dan penduduk neraka? Di hold sebentar, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam ahli surga, penduduk surga, amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Apa dialog penduduk surga dan penduduk neraka? Kita bisa lihat di surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Ternyata penduduk surga mengkonfirmasi kepada penduduk neraka, apakah yang dulu dijanjikan itu kalian sekarang betul-betul mengalami? Dan mereka ketika mengkonfirmasi satu sama lain mengatakan qalu na'am. Ya, ini menarik. Berarti mereka itu bisa berjumpa. Dan ketika mereka berjumpa berarti memerlukan tempat. Nah, ini kalau kita gunakan ya. Penduduk surga dan penduduk neraka itu berjumpa. Tidak mungkin dong penduduk surga keluar di satu tempat netral, penduduk neraka keluar di sebuah tempat netral. Artinya karena penduduk surga dia punya sifat movingnya lebih luas, fleksibel. Jadi accessible-nya itu lebih besar dibanding penduduk neraka yang dikatakan di dalam pintu neraka itu narun muqsadah. Jadi pintu neraka tidak akan pernah dibuka untuk mereka. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka, kecuali jenis penduduk neraka yang dia hanya sementara saja. Karena ada permanent resident. Jadi ada yang tinggal selama-lamanya dan ada yang sementara saja. Maka penduduk neraka yang sementara kemungkinan akan bisa ke surga, dan penduduk neraka yang penduduk neraka yang selama-lamanya di neraka, maka tidak mungkin dia akan keluar. Karena itulah penduduk surga lah yang mendatangi mereka. Berarti ini adalah menjadi nikmat yang sangat luar biasa. Sekalipun mungkin digambarkan di dalam surat Al-A'raf, ada jenis manusia yang ketika ahli surga sudah ke surga dan penduduk neraka sudah ke neraka, mereka ada di Bukit A'raf. Di Bukit A'raf itu mereka menyaksikan apa yang terjadi di neraka sehingga mereka takut, dan apa yang terjadi di surga mereka diketahui, entah itu melihat visual secara langsung atau hanya gambaran kita tidak tahu. Yang jelas mereka tahu di dua tempat itu dan mereka mengharap supaya dihindarkan dari neraka dan berharap supaya dimasukkan surga. Pada titik akhirnya pun mereka akan masuk surga. Nah, kalau kita lihat di ayat 50, ini yang menarik adalah ketika penduduk neraka membalas dialog tadi itu, ya, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Nih, yang menarik di sini adalah ketika penduduk neraka pada saat dikunjungi oleh penduduk surga, mereka meminta makanan dan minuman yang dibawa oleh mereka. Jadi mohon maaf, kita bisa membayangkan, memvisualisasikan penduduk surga sedang berkunjung ke neraka, dia membawa makanan, membawa minuman, tetapi tidak boleh memberi makan dan minuman kepada penduduk surga. Ini mohon maaf, tidak bermaksud menyamakan, tapi seperti halnya kalau kita sedang ke zoo ya, ke ke kebun binatang, itu kita tidak boleh ngasih makanan kepada satwa di situ ya, ngasih minuman. Sebagian besar aturannya kita tidak boleh, karena itu bisa membahayakan. Maka demikian juga yang terjadi kepada penduduk neraka yang dikunjungi penduduk surga. Ini pasti kesibukan. Ada kalanya dia ingin mengkonfirmasi, katanya dulu ada orang disiksa begini, dia ingin melihat. Dia akan semakin bersyukur diselamatkan dari bahaya siksa neraka yang seperti itu. Dan tentunya ada satu kenikmatan yang menjadi klimak yang ditunggu-tunggu oleh penduduk surga, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia masuk surga, dia akan mendapatkan salam. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah memberikan salam kepada mereka, mengkonfirmasi bahwa mereka nanti akan ada sesi berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang secara real, tidak bisa dibayangkan sebelum itu terjadi. Dan itu hanya ada satu kesempatan yang diberikan kepada manusia, yaitu satu-satunya yang bisa melihat Allah adalah penduduk surga. Maka penduduk surga ketika diperjumpakan dengan Allah adalah klimak nikmatnya. Ya, mohon maaf, tidak bermaksud menyamakan. Ini kita menganalogikan kalau saya atau kita, para pemirsa, diundang oleh seorang raja, makan malam bersama raja. Tentu yang menyambut pertama kali bukan raja, entah panglimanya, entah wakilnya, entah pasukannya. Dimasukkan ke sebuah ruang tunggu, sampai kemudian di tempat hidangan utama. Dan menjadi titik atau klimak kehormatan adalah ketika sang raja muncul, yang mengundang kita muncul dan mempersilahkan kita menikmati hidayah. Maka demikian, ketika kita diberikan nikmat materi oleh Allah, surga,
berbentuk taman-taman, berbentuk kenikmatan makanan, minuman, apa saja yang berbentuk materi, dan termasuk kenikmatan hiburan non-materi, dilayani oleh anak-anak kecil, dilayani oleh bidadari, dan diberikan pasangan-pasangan yang luar biasa, termasuk malaikat. Nah, malaikat ini juga malaikat yang selalu mendampingi, yang ya bukan hanya 24 jam, lebih dari itu. Non-stop mereka menservis kita. Nah, kenikmatan berjumpa dengan Allah ini adalah kenikmatan yang tidak tergambarkan, kenikmatan yang tidak bisa diukur. Karena wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di dalam hadis dikatakan bahwa nikmatnya memandang Allah itu betul-betul akan dinikmati oleh indera. Sebagaimana indera penglihatan kita melihat qamar, melihat bulan purnama, maka itu berarti kita akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Itulah sekilas kesibukan-kesibukan penduduk surga. Itulah sekilas kesibukan penduduk surga yang tidak dialami ketika kita di dunia. Saatnya kita berpisah, tapi sebelum pulang ada beberapa poin penting untuk diambil sebagai takeaway lesson. Yang pertama, manusia sibuk di dunia belum tentu bahagia dan nyaman. Dia ada kalanya sibuk susah, ada kalanya biasa, ada kalanya menyenangkan. Tetapi manusia sibuk di akhirat, di surga, manusia-manusia yang digambarkan di dalam surat Yasin adalah manusia yang sibuk menikmati balasan dari Allah di surganya. Baik nikmat berbentuk materi sampai mendapatkan nikmat non-materi, dan klimak mendapatkan nikmat adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat TVmu, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, kita semuanya digolongkan termasuk manusia-manusia sibuk di dunia dalam kesibukan yang baik, dan kita tahan pada kesibukan yang tidak baik untuk mendapatkan kesibukan-kesibukan di surga Allah dengan segala nikmat, terutama adalah nikmat perjumpaan dengan yang memiliki surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan, dan keterbatasan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.